Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Musannif, kemudian Uwais Al-Qarani mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya orang ini mengaku bahwa ia mencintaiku karena engkau dan mengunjungiku karena engkau, maka tunjukkanlah wajahnya kepadaku kelak di surga dan masukkanlah ia ke surga engkau yang sejahtera karenaku. Jagalah dirinya selama hidup di dunia, berikanlah kepadanya perasaan ridha dengan hidup sederhana di dunia. Jadikanlah dirinya termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadanya, dan balaslah kebaikan atas akhlaknya yang baik terhadap diriku. Kemudian Uwais Al-Qarani berkata lagi, keselamatan, rahmat dan keberkahan bagi engkau. Aku tidak akan melihat engkau setelah hari ini, walaupun engkau, semoga Allah merahmati engkau, mencoba mencariku. Sesungguhnya aku membenci kemasyhuran dan menyukai kesendirian, karena aku merasakan kegundahan jika bersama manusia. Maka janganlah engkau bertanya akan keberadaanku atau mencariku. Ketahuilah, sesungguhnya engkau selalu dalam hatiku, walaupun aku tidak melihat engkau dan engkau tidak melihat aku. Ingatlah kepadaku dan doakanlah aku. Sesungguhnya aku akan mendoakan engkau dan mengingat engkau insya Allah. Maka tempuhlah jalan ini dan aku akan menempuh jalan itu. Maka aku mencobanya untuk berjalan bersamanya, tetapi ia menolaknya. Maka aku pun berpisah dengannya dalam keadaan ia menangis dan aku pun menangis. Aku terus memandangnya berjalan hingga ia masuk ke suatu lorong. Kemudian aku bertanya tentang keberadaannya setelah kejadian itu dan mencarinya. Tetapi tidak satu orang pun yang dapat memberitahukan tentang keberadaannya kepadaku. Namun di setiap hari Jumat aku melihatnya dalam mimpiku sekali atau dua kali. Diriwayatkan dari Asbaq radhiyallahu an bahwasanya Uwais ketika sore hari berkata, malam ini adalah malam ruku'. Ia pun ruku' hingga pagi hari. Di malam yang lain ia berkata, malam ini adalah malam sujud. Maka ia pun bersujud hingga pagi hari. Pada waktu sore hari mensedekahkan makanan dan pakaian yang ada di rumahnya. Lalu ia berkata, ya Allah, janganlah engkau tuntut aku atas siapa-siapa yang mati kelaparan dan siapa-siapa yang mati dalam keadaan telanjang. Diriwayatkan dari Nadar bin Syamil rahimahullah ta'ala bahwasanya kadang-kadang Uwais Al-Qarani memungut sisa makanan dari sampah, mencucinya lalu mensedekahkan sebagian dan memakan sebagiannya. Kemudian beliau berkata, ya Allah, aku berlepas tangan dari engkau dari segala perut yang kelaparan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salamah bahwasanya Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu berkata, kami bertempur pada peperangan Azerbaijan di zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, dan Uwais Al-Qarani ada bersama kami. Ketika kami pulang dari pertempuran, beliau dalam keadaan sakit dan kami pun mengangkatnya, tetapi ia tidak tertolong dan wafat. Ketika kami mendatanginya, tiba-tiba kami mendapati kuburan telah digali, air telah tertuang, kain kafan dan wangi-wangian telah tersedia. Kemudian kami memandikan dan mengapaninya, mensolatkan dan menguburkannya. Setelah itu kami pulang meninggalkannya. Sebagian di antara kami ada yang mengatakan, jika kami kembali maka kami akan mengetahui kuburnya. Maka kami kembali, tetapi kami tidak mendapati kuburnya, bahkan tidak terlihat bekasnya. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Layla rahimallahu ta'ala bahwasanya ia berkata, di hari peperangan Siffin terdengar seruan, apakah pada rombongan ini terdapat Uwais Al-Qarani? Maka pada saat itu ditemukan jasad Uwais Al-Qarani termasuk dalam orang-orang yang terbunuh dari golongan sahabat Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil karimil jawad,
وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبه سيدنا محمد خير العباد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الغفار. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga kita sama-sama berkumpul di dalam tempat yang paling dicintai dan paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempergunakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, di dalam sama-sama kita i'tikaf di dalam ini masjid menunggu datangnya waktu salat Isya, dan sama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dengan niat mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad masih menceritakan tentang bagaimana sosok Al-Imam Uwais Al-Qarani, yang mana ketika Al-Imam Uwais Al-Qarani beliau mengatakan kepada Ibnu Hayyan, yaitu bahwasanya beliau mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya orang ini mengaku bahwa ia mencintaiku karena engkau. Inna hadza za'ama annahu yuhibbuni fik, bahwa dia mengaku bahwa ia mencintaiku karena engkau. Wazara min ajlik wazarani min ajlik, dan dia mengaku mengunjungi karena engkau. Fa'arifni wajhahu fil jannah, maka doa Sayyidina Uwais Al-Qarani, maka tunjukkanlah wajahnya besok kepadaku kelak di dalam surga. Wa adkhilhu alayya daraka daras salam, dan masukkanlah ia ke surga engkau yang penuh kesejahteraan. Wahfadhhu ma dama fid dunya hayya, dan berikan pemeliharaan kepadanya. Wa ardihi fid dunya bil yasir, berikanlah kepadanya perasaan ridha dengan hidup yang sederhana. Waj'alhu lima a'taitahu min ni'matika minasyakirin, jadikanlah dia termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadanya. Wajzihi anni khaira, dan balaslah kebaikan atas akhlaknya yang baik terhadapku. Ini doa dari Sayyidina Uwais kepada Ibnu Hayyan yang datang hanya untuk mengunjungi Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dan begitulah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia nantinya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Dari karenanya dikatakan di dalam sebuah riwayat Al-Imam Musnad Ahmad dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man sarrahu ay yajida halawatal iman, siapa orang yang ingin merasakan manisnya keimanan, falyuhibbal mar'a, hendaklah dia mempunyai kecintaan kepada orang lain. Tapi cinta yang dia miliki bukan kecintaan karena ada kepentingan pribadi, bukan kecintaan karena ada tujuan duniawi, akan tetapi kecintaan di sini adalah la yuhibbuhu illa lillah. Tidak ada tujuan
cintanya kecuali adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan cintanya tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya besok di hari kiamat Allah berfirman, ainal mutahabbuna li jalali, mana mereka yang saling mencintai karena aku, al yauma udhilluhum fi dhilli, hari ini kata Allah aku akan berikan naungan kepada mereka di bawah naunganku. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sayyidina Muadz bin Jabal, dan juga diriwayatkan inda Tirmidzi wal Hakim, dan juga bahwasanya disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, berhak seseorang mendapatkan cintaku bagi orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling berkorban karenaku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling mengunjungi karena aku. Alhamdulillah kita duduk pada saat ini karena Allah. Satu sama lain kita duduk tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan kepentingan pribadi, tidak ada tujuan hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita duduk karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wais Al-Qarni mengatakan bahwasanya innahu za'ama annahu yuhibbuni fik, dia mengaku bahwa dia mencintaiku karena engkau. Kemudian Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah dalam munajatnya tersebut, yaitu bahwasanya fa'arrifni wajhahu fil jannah. Fa'arrifni wajhahu fil jannah, kenalkan, tunjukkan nanti wajahnya kepadaku kelak di dalam surga, dan masukkan dia ke dalam surga. Ini luar biasa. Ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Lau anna 'abdaini tahabba fillah," kata Nabi Muhammad, seandainya ada dua orang hamba saling mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah tidak bertambah karena pemberian, dan tidak berkurang karena sebuah jarak dan perpisahan. Orang cinta karena Allah, mau apa? Lau anna abdaini tahabba fillah, jikalau ada dua orang hamba saling mencintai karena Allah, wahidun fil masyriq wa wahidun fil maghrib wa akhar fil maghrib, yang satu di timur dan yang satu di barat, jaraknya jauh, la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah, orang tersebut bakal dikumpulkan oleh Allah besok di hari kiamat. Yaqul hadzal ladzi kunta tuhibbuhu fiyya, dan Allah mengatakan inilah dulu orang yang kau mencintainya karena aku. Nah sekarang mencintai karena Allah itu seperti apa? Mencintai karena Allah, perbedaan orang yang cinta karena Allah dan orang yang mana di sana cinta bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah qaddasallahu sirrah wa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan ketika engkau ingin mencintai seseorang jangan terburu-buru mencintai, tunggu dulu. Jangan sampai mencintai karena nafsu, jangan sampai mencintai karena kepentingan pribadi atau karena duniawi. Akan tetapi lihatlah, seandainya cintanya engkau karena perbuatannya, perilakunya, seluruh perbuatannya itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, artinya orang tersebut adalah min ahlil istiqamah, orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka cintanya engkau adalah cinta karena Allah. Dan ketika engkau membencinya, bentar dulu, engkau benci kenapa?
karena dia tidak menunaikan hak yang harusnya dia tunaikan kepada engkau, atau engkau membencinya karena dia di sana ada mengurangi daripada hak engkau, dan ketika engkau membencinya karena perilakunya, karena perbuatannya, karena sikapnya bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka bencinya engkau adalah karena Allah. Itulah yang disebut cinta dan benci karena Allah. Dari karenanya diriwayatkan juga dari Al-Imam At-Tabarani bahwasanya la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah, nantinya Allah akan bangkitkan sekelompok orang di hari kiamat, fi wujuhihimun nur, di wajah mereka penuh dengan cahaya, di wajah mereka penuh dengan cahaya, ala manabiril lu'lu', mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara, yaghbituhumun nas, manusia iri dengan kedudukan mereka tersebut. Rasul mengatakan laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Mereka di hari kiamat wajahnya bercahaya, berada di atas mimbar yang terbuat dari mutiara. Allah Allah. Ditanya, gila manhum, siapa mereka ini? Bukan nabi, bukan orang syuhada, orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ketika ditanya siapa mereka, maka dikatakan mereka adalah al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang yang selama di dunia satu sama lain mereka mencintai karena Allah. Mereka mencintai karena Allah min gabaila syatta, dari suku yang berbeda, wa biladin syatta, dari negeri yang berbeda, yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunah, mereka berkumpul sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di dalam perkumpulannya adalah perkumpulan yang mengingatkan mereka kepada Allah. Walhamdulillah, kita bersyukur atas perkumpulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya doa Sayyidina Uwais sangat luar biasa kepada orang tersebut, kepada Ibnu Hayyan, masukkan dia ke dalam surga, tunjukkan nanti wajahnya kepadaku di dalam surga, sampai diberikan doa pelihara dia, kemudian berikan kepadanya perasaan ridha dengan hidup yang sederhana di dunia ini. Orang kalau sudah hidup mempunyai sifat ridha, senang dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, sesederhana apapun kehidupannya, dia merasa kehidupannya adalah melebihi daripada cukup. Kenapa? Karena sifat ridha. Wa kun radin bima gaddaral maula wa dabbar wa la taskhat gadallah rabbil arsyil akbar. Hendaklah engkau ridha dengan apa yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taskhat gadallah rabbil arsyil akbar. Jangan pernah murka terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mampu seperti itu, engkau akan beruntung, engkau akan sukses, dan engkau akan bahagia. Kemudian didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, jadikan dia termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan. Karena tidaklah nikmat diberikan tambahan oleh Allah melainkan karena ada rasa sifat syukur, dan tidaklah nikmat itu diambil oleh Allah melainkan ada kekufuran di dalamnya, melainkan ada kekufuran di dalamnya. Dari karena itu perlu tuh nikmat syukur. Apakan lagi rumah tangga, sepasang suami istri. Seorang istri harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui suaminya. Ketika seorang istri senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan melalui suaminya, dan ridha dengan pemberian Allah yang Allah titipkan melalui suaminya, maka terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi apa jadinya kalau istri tidak punya rasa syukur? Istrinya terpengaruh dengan gaya hidup orang di luar sana. Kita tidak melarang, silahkan mau bergaya sesukamu, semampumu. Silahkan mau bergaya
Silahkan punya kemauan, akan tetapi sesuaikan dengan kemampuan. Tapi ketika engkau mempunyai kemauan di luar batas dari kemampuan, semuanya akan berantakan. Sang suami cari nafkah ini, padahal yang Allah titipkan udah cukup. Padahal yang Allah berikan udah cukup. Akan tetapi ketika kemauan yang di luar dari batas kemampuan memperturutkan keinginan-keinginan syahwatnya, yang mana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua perkara yang saya khawatirkan yang terjadi atas umat ini. Yang pertama tulul amal, dan yang kedua ittiba'us syahwat, memperturutkan keinginan syahwatnya. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah tulul amal merasa hidupnya masih lama di dunia, dia merasa bahwasanya hidupnya masih lama di dunia, maka itu semua mengakibatkan yunsil akhirah, mengakibatkan orang tersebut lupa akan akhirat. Dan ketika seseorang memperturutkan syahwatnya, suami ataupun istri memperturutkan kemauan-kemauannya yang di luar dari batas kemampuan, lihat, yasuddu anil haq, dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Tidak pernah mau. Dinasehati, diberikan masukan, diberikan sebuah pandangan, dia tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena dirinya telah dirasuki oleh daripada ittiba'us syahwat. Dan orang yang memperturutkan syahwat tidak akan pernah menemukan titik kepuasan dan kebahagiaan. Yang ada, dia akan terjerumus dalam lembah kebinasaan. Fasaufa yalqauna ghayya. Dia akan menemukan sebuah akhir ceritanya, dia akan terjerumus dalam lembah kebinasaan, wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya Pak, pentingnya kita mengajak istri kita untuk mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Kewajiban Anda wahai para suami kepada istri di rumah bukan hanya memberikan nafkah yang wajib, bukan hanya memberikan tempat tinggal yang layak, bukan hanya sekedar memberikan pakaian yang layak, akan tetapi di atas dari itu semua adalah juga mendidiknya dengan ilmu pengetahuan agama. Begitu juga dengan anak-anak kita, bukan hanya memberikan apa yang mereka mau, bukan hanya di sana memberikan fasilitas yang lengkap kepada mereka, tapi ingat, didik mereka dengan pendidikan agama Islam. Padahal yang Allah kasih sudah cukup, tapi karena istrinya, karena pasangan hidupnya, istri atau suami, tidak punya ilmu pengetahuan agama, Masya Allah, bergaul dengan orang-orang yang mana di sana di luar dari levelnya, sehingga dia punya kemauan seperti kemauan orang yang dia berteman dengannya, tapi kemampuan berbeda. Ketika kemampuan berbeda, apa jadinya? Yang ada berantakan rumah tangganya. Sang suami, Masya Allah, ini itu lain sebagainya, kasihan. Dari karenanya istri yang salehah adalah istri yang tidak mempunyai kemauan di luar dari batas kemampuannya. Silahkan punya kemauan, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Mudah-mudahan kita diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mendoakan, balaslah kebaikannya atas akhlaknya yang baik terhadapku, kata beliau. Hadza Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sampai pada akhirnya mereka berpisah dengan tangisan. Berpisah dengan tangisan. Memaksa untuk ikut dengan Uwais, kata Uwais, lah, jangan, silahkan kau lewat di lorong sini, saya lewat di lorong sana. Tidak ada yang menjadikan mereka saling mencintai melainkan karena Allah. Ibnu Hayyan cinta Sayyidina Uwais bukan karena Uwais adalah seorang yang bagi-bagi harta, lah, cintanya karena Allah. Sampai pada akhirnya mereka berpisah dalam keadaan menangis, dan akan tetapi cinta tersebut diwujudkan. Bagaimana? Tidaklah berlalu dalam satu pekan, melainkan Ibnu Hayyan bermimpi dengan Uwais 1 sampai 2 kali. Ada cinta karena Allah. La ilaha illallah. Hadza Uwais Al-Qarani juga diriwayatkan oleh Asbaq.
radhiyallahu an bahwasanya Uwais Al-Qarani apabila memasuki waktu sore hari, karena Uwais idza amsa, memasuki sore hari mau maghrib, beliau mengatakan hadhihi lailatul ruku', ini malam fokus untuk ruku', wa yarka' hatta yusbih, semalaman suntuk ruku' sampai pagi hari. Subhanallah. Besok malam begitu lagi, hadhil lailah lailatus sujud, ini malam khusus saya fokuskan untuk sujud, wa yasjud hatta yusbih, sujud Sayyidina Uwais dari malam hari sampai pagi hari. Itu agenda mereka. Kalau kita Masya Allah, ini malam nongkrong sampai jam 3 malam. Ini malam kita malam melihat ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah, lihat Uwais Al-Qarani, hadhihi lailatul ruku', ini malam ruku'. Malam akan menjadi indah ketika engkau mengisinya dengan ibadah. Malam akan menjadi mulia ketika malam tersebut kau lewati dengan hal-hal yang mulia. Malam akan menjadi istimewa ketika malam itu engkau isi dengan agenda-agenda yang istimewa. Tapi seindah apapun itu malam, semulia apapun itu malam, dia akan menjadi bencana atas engkau ketika engkau tidak memuliakan malam tersebut, ketika engkau melewatinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dari karenanya mereka para salihin kullu lailah gadriyah, tiap malam mereka itu Lailatul Qadar. Kalau kita Lailatul Qadarnya tiap tahun sekali, tapi kalau mereka dapat keistimewaan Lailatul Qadar tiap malam. Mereka hidupkan setelah sholat Isya 4 rakaat sama seperti 4 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Mereka isi waktu malam-malamnya. Sehingga dikatakan gaumun idza arkha adh-dhalama suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim fis sujudir ruk'i. Gaumun, sekelompok orang-orang yang mulia, idza arkhadh dhalama suturahu, ketika malam gelapnya telah menyelimuti alam dunia, lam tulfihim rahnal wita wal madja'i, mereka tidak terbuai dengan empuknya kasur dan mereka tidak terbuai dengan enaknya tidur di malam tersebut. Al-wita tidak menjadikan mereka terbuai karenanya, karena empuknya kasur, karena enaknya bantal yang mereka miliki. Bal talgahum umudal maharibi guwaman, akan tetapi engkau temukan mereka bagaikan tiang-tiang masjid. Mereka berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah malam-malam mereka. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka habiskan malam-malamnya dengan sujud dan berdiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mereka lah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Wah, kita bagaimana? Tidak mungkin kita menghabiskan malam-malam kita. Ini malam-malam ruku, malam sujud. Wah, besok begawi, udah kawan. Nah, bagaimana caranya? Ya setidaknya bismillah ambil ba'diyah isya. Setidaknya sebelum fajar ambil bangun 2 rakaat. Bismillah. Sebelum menjelang datangnya waktu fajar, ambil Allahu akbar. Ambil di sana, ambil bahagian kita dari qiyamul lail, ambil bahagian kita dari tahajud. Rajin sholat tahajud. Untuk apa? Untuk nantinya tahajud tersebut memberikan cahaya di gelapnya kubur kita. Kau sholat di dunia di gelapnya malam ketika orang pada tidur, maka sholatnya engkau di gelapnya malam ketika orang pada tidur akan diberikan oleh Allah sebuah cahaya pelita yang akan menemani di gelapnya kuburmu. Ayo bismillah. Dari karenanya
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah sampai akhir ayat. Siapa orang yang membaca di malam hari kafatah akan memberikan kecukupan bagi orang itu. Tadi wirid dibaca kan? Ada. Maksudnya apa memberikan kecukupan? Ada di antara ulama yang mengatakan maksudnya diberikan kecukupan macam-macam, dari kejahatan, dari hal yang buruk. Ada juga yang mengatakan cukuplah orang tersebut sudah ditulis seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. La ilaha illallah. Apalagi kalau sudah anak-anak kita malam liburan. Aduh, kalau malam liburan sudah esok ada sekolah juga, semalaman main game. Jangannya memikirkan tasbih tuh 1000, 10.000 bisa pakai musik digital tuh. Ini main game tuh nah. Kecanggihan jempolnya nih tuh. Kelelincahan Jangannya di anuakan nang picikan digitalnya tuh bisa 1000 lebih bisa nih tak. Apalagi ini menjelang liburan. Maka dari karena itu kami di majelis bekerja sama dengan Majelis Al-Muwasalah mengadakan daurah. Daurah itu maksudnya kayak semacam pesantren kilat. Jadi anak-anak yang umurnya 15 tahun ke atas sampai setuha-tuhanya, siapa yang hendak ikut serta dalam program daurah tersebut, nginap di tempat ulun sana 5 hari. 5 hari lah. 5 hari nginap di sana, wajib menginap. Walaupun dia punya istri, izin sama istrinya, jangan dibawa bini ke sana, ngalihin. Walaupun dia punya istri, nginap di sana, dikasih makan pagi, siang, sama malam. Diberikan di sana pembelajaran ilmu agama, kemudian dibiasakan malamnya tahajud sebelum fajar, menjelang fajar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi waktu liburan. Mengisi waktu liburan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan dikenakan biaya untuk itu semua, masuk semua pembiayaan kitab dan lain sebagainya selama 5 hari 5 malam di sana, yaitu kenakan biaya per orangnya Rp600.000. Jadi kalau pian hendak memasukkan kain yang dimasukkan kada masukkan tuha sidin bah nini kada ada juga di rumah, baik masukkan ke sana kada ada juga nang maharagu ya kan. Hari liburan, karena anak kita kalau liburan kadang-kadang aduh Masya Allah, larut dengan handphonenya, larut dengan kita isi. Tujuannya itu mengisi kekosongan waktu, mengisi kekosongan waktu dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat berdasarkan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, ihris ala ma yanfa'uk, jaga sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Rasul itu kadang-kadang malam ngumpul dengan para sahabat mikirkan umat, mikirkan si fulan kayak apa, si ini dapat ini, si ini dapat ini, pikirkan kayak apa untuk menyelamatkannya, kayak apa untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Sampaikan ketika cerita awal-awal adzan, bagaimana Rasul bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana kita untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada orang-orang tentang masuknya waktu sholat. Yang satu begini, yang satu begini, masih belum dipecahkan pada malam itu. Mereka pulang masing-masing sampai ada yang bermimpi. Seperti itu itulah. Itulah kegiatan mereka tiap malamnya, tidak ada hal yang sia-sia begitu. Adzan.
صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Nah, ada salah satu upaya kita untuk menjaga waktu-waktu kita jangan sampai berlalu begitu saja. Insyaallah akan kita laksanakan itu daurah dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 29 Desember. Jadi kalau ada keluarga atau apa yang berminat silahkan. Kita insyaallah memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Kalaulah orang yang ada di dalam surga merasa rugi atas apa yang telah mereka dapatkan dari nikmat yang sangat luar biasa, yang mereka rasakan kerugian tersebut bukan karena apa-apa, ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Yang mereka merasakan rugi adalah satu waktu yang mereka lalui selama di dunia tidak ingat kepada Allah. Bagaimana yang kita lalui saat banyak waktu-waktu yang kita lalui dalam keadaan sia-sia. Nah, ada Imam Uwais Al-Qarani sujud sampai Masya Allah. Kalau kita apalagi kalau hujan, Masya Allah, ini musim hujan. Mulai isya hujan langsung, ini malam guring, Masya Allah, guring sampai subuh aja kada bangun lagi, Masya Allah. Apalagi malam-malam musim dingin. Tapi beliau begitulah. Tidak ada keuntungan di dalam menjalani hidup ini melainkan ketika kita mengisinya dengan ibadah. Begitu. Sampai diriwayatkan bahwasanya idza amsa yatasaddaq bima fi baitihi min at-ta'am wath-thiyab. Apabila beliau di sore hari beliau bersedekah. Mensedekahkan makanan dan pakaian beliau disedekahkan. Dan beliau berdoa, Allahumma man mata jaw'anan fala tu'akhidhni bih wa man mata uryanan fala tu'akhidhni bih. Ya Allah, jangan engkau tuntut aku, jangan engkau tuntut aku atas orang-orang yang mati kelaparan dan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak berbusana. Ya Allah, padahal beliau mengambil makanan dari mana? La ilaha illallah. Kita merasakan kenyang, masih ada umat Nabi Muhammad yang kelaparan. Sampai Nadhr bin Shumail bercerita, Uwais memungut sisa makanan dari sampah, beliau cuci, beliau sedekahkan, sebagiannya beliau makan. Setelah makan beliau merasa kenyang, berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika min kulli kabidin ja'i'. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berlepas tangan dari engkau dari segala perut yang kelaparan. Artinya beliau sudah bersedekah. Jangan kau tuntut aku karena masih ada dari umat-umatnya Nabi Muhammad yang kelaparan. Padahal makanan beliau memungut dari mana? Kita kadang-kadang ya Allah makan di tempat yang mewah, melihat orang ada di luar sana, kadang-kadang tidak tersentuh hati kita untuk mempunyai rasa iba dengan mereka. Rasa iba yang dimiliki seseorang, rasa kasih sayang yang dimiliki oleh seorang hamba kepada orang lain, sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah yang patut kita syukuri. Tidak semua orang punya perasaan seperti itu. Parut kenyang sudah makan, melihat orang di luar sana, ya Allah. Ada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sampai pada akhirnya di dalam peperangan Azerbaijan di eranya Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarani bersama kami, kata Abdullah bin Salamah. Ketika pulang dari peperangan sakit, kami gotong namun tidak tertolong.
Kemudian meninggal dunia, ketika kami turunkan ternyata kuburnya Uwais telah digali. Tahu siapa yang menggalinya? Air telah disiapkan, ma'un maskub wa kafanun wa hanut. Kain kafan udah ada, wangian udah ada. Setelah kami mandikan, kami kafankan, kami sholatkan. Setelah itu kami kuburkan. Setelah itu kami pulang. Kemudian satu di antara kami berbicara, coba kita pulang, kita balik kembali ke kuburnya Uwais, kita kasih alamat, kita kasih alamat kuburnya agar kita mengetahui kuburnya. Setelah mereka balik, kuburnya sudah tidak ada lagi. La gabra wala athar. Tapi begitulah keadaan orang yang tawadhu karena Allah, sebutannya akan tetap dikenang. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang benar merendah diri karena Allah, kedudukannya bakal diangkat oleh Allah. Hada Uwais Al-Qarani. Makan dari tempat sampah. Dengan itu beliau merasa kenyang, menangis, ya Allah, jangan kau tuntut aku, jangan kau siksa aku, karena masih ada yang kelaparan dari umatnya Nabi Muhammad. Wa kita, ya Allah, la ilaha illallah, la tus'alunna yawma idzin anin naim. Nah, bismillah baca. Wallahu alam. Selesailah ringkasan apa yang telah dikutip oleh Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan pula oleh Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika aku di tepi pantai Syam, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Lalu aku bertanya kepadanya, dari manakah engkau? Perempuan itu menjawab, dari kaum yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Aku pun bertanya lagi, engkau hendak pergi kemana? Perempuan itu menjawab, aku hendak pergi menemui kaum yang merenggangkan punggung-punggung mereka dari tempat tidur. Ada luar biasa, perempuan ini selalu berkunjung dengan orang-orang yang mulia. Dari mana? Bilang, saya dari sekelompok orang-orang yang tidak melalaikan mereka jual beli ataupun bisnis dari mengingat Allah. Artinya baru berkunjung dengan orang-orang yang mulia. Kita tidak dilarang untuk berbisnis, silahkan berbisnis, silahkan kita transaksi jual beli yang sah menurut syariat agama Islam. Namun jangan sampai bisnis dan perdagangan kita itu menjauhkan kita dan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana lagi? Mau ila qaumin tatajafa junubuhum anil madaja, kepada orang yang jauh lambung mereka dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Yaitu adalah, ada yang mentafsirkan maksudnya mereka yang menghidupkan waktu yang kita saat ini berada di dalamnya. Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo. Aku pun bertanya lagi, sifatkanlah mereka kepadaku. Maka perempuan itu mengucapkan sebuah syair, kaum yang terkait tujuan mereka hanya kepada Allah, tidak mempunyai keinginan selain kepadanya, permintaannya hanya tertuju kepada Tuhan dan junjungannya, permintaan yang indah untuk yang Maha Esa dan Maha Kaya. Mereka tidak terganggu dengan dunia atau keinginan makanan, kelezatan dan anak, tidak mempunyai baju untuk pakaian yang mewah, tidak ada kebahagiaan menetap di suatu kota. Merekalah penghuni bebatuan dan lembah. Di puncak gunung akan engkau dapati mereka bertebaran. Nah, itulah mereka disifatkan gaumun humumuhumu billahi gad aligat fama lahum himamun tasmu ila ahadi. Tujuan mereka hanya kepada Allah, tidak mempunyai keinginan selain kepadanya. Khalas. Sehingga mereka beruntung. Hidup mereka tidak terobsesi dengan hal-hal selain dari Allah. Khalas. Ringkasnya seperti itu. Orang-orang yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tatajafa junubuhum anil madaji sifihim li. Sifatkan siapa mereka? Gaumun humumuhumu billahi gad aligat. Tidak ada tujuan mereka melainkan hanya kepada Allah. Famalahum himamun
Hidup mereka tidak terobsesi dengan hal yang selain daripada Allah. Khalas. Cukup Allah. Ketika seseorang menemukan Allah, dia menemukan segala-galanya. Tapi ketika seseorang telah kehilangan Allah, meskipun dia mempunyai segalanya, maka dia telah kehilangan segala-galanya. La ilaha illallah. Famatlabul qaum maulahum wa sayyiduhum ya husna matlabihim lil wahidis samadi. Permintaannya hanya tertuju kepada Allah. Mereka tidak permintaan yang indah. Ya husna matlabihim lil wahidis samadi. Permintaan yang mereka itu adalah permintaan yang sangat indah untuk yang Maha Esa dan Maha Kaya. Ma in tunazi'uhum dunya wala syarafun minal mata'imi wal ladzati wal waladi. Mereka tidak terganggu dengan dunianya atau keinginan makanannya, kelezatan dan anak-anaknya. Anak dan istri, keluarga bisa mengantarkan kita ke dalam surga, bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Anak dan istri serta keluarga itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga jika kita mendidik mereka dengan pendidikan ilmu agama Islam. Tapi mereka akan menjadi musuh kita. Aduwwul lakum fahdharuhum. Bisa menjadi musuh kita. Cobaan bagi kita jika kita tidak mendidiknya dengan pendidikan agama Islam. Hakadha. Wala libasun li thawbin faigin anigin wala li rauhin sururin halla fi baladi. Tidak ada yang mana mereka tidak mempunyai baju untuk pakaian yang mewah, tidak tergoda. Karena hidup mereka tidak terobsesi dengan itu. Hidup mereka hanya terobsesi dengan Allah. Ayo. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ditanya tentang Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah yang banyak bergerak-gerak badannya ketika mendekati ajal atau kematian. Maka beliau menjawab, itu bukanlah perbuatan bangga diri, tetapi itu adalah jiwa yang rindu kepada Allah. Diceritakan bahwa Subhanallah, ada orang yang meninggal dunia kan kathirat tawajud inda wafatih. Ada Abu Sa'id Al-Kharraj, Abu Sa'id Al-Kharraz ketika meninggal dunia kathirat tawajud, bergerak-gerak kayak seakan-akan bahagianya luar biasa. Kata beliau, kata Imam Junaid, laisa bi'ajab. Itu tidak heran dan tidak sesuatu yang ujub seperti itu. Antatira ruhuhu ishtiyagan ilallah. Rohnya itu seakan-akan ingin terbang karena rindunya kepada Allah. Sama seperti ya hadisir Ruwaida, cerita onta. Fada jadbad dimam wala tasugha. Udah, jangan lagi dipegang tali kekang unta tersebut, biarkan. Kenapa? Fagaidu syaugiha lil hayyi jadib. Karena yang menuntunnya adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta itu yang akan menggiringnya kepada orang yang dia cintai. Begitu. La ilaha illallah. diceritakan bahwa ketika ia dalam keadaan itu, ia mengungkapkan sebuah syair. Kerinduan hati kaum arifin pada zikir, ingatan mereka di saat bermunajat. Diedarkan untuk mereka cawan-cawan kematian, maka mabuklah mereka bagaikan pemabuk. Keinginan mereka bertawaf di barisan pencinta Allah bagaikan bintang kejora. Arwah mereka menembus alam yang tinggi. Mereka tidak akan berhenti hingga dekat dengan kekasih. Mereka tidak akan berdiam dari cobaan dan maksiat. Dari cobaan dan musibah. Ketika ada mereka haninu qulubil arifina ila dzikri, kerinduan hati kaum arifin, hanin merintih, rindu hati para arifin di dalam berzikir, sehingga ketika udirat kuusun lil manaya alaihim fa aghfau 'anid dunya ka ighfari dzis sukri, sehingga ketika diedarkan untuk mereka cawan-cawan kematian, ketika mendekati kematian fa aghfau 'anid dunya,
mereka mabuk, lupa terhadap dunia. Ka'irfa'i sukri, seperti orang yang mabuk. Kenapa? Karena selama hidup mereka selalu ingat dengan Allah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu meninggal tergantung kebiasaannya sehari-hari. Kalau kebiasaannya sehari ingat sama Allah, ketika ingin menjelang wafat, itulah mahar yang harus dibayar untuk berjumpa dengan orang yang selama ini engkau sebut namanya. Sehingga kematian bagi mereka bukan musibah, bukan perpisahan, tapi orang yang memaknai kematian pertemuan, maka kematian adalah lebaran bagi mereka. Karena lebaran adalah kebahagiaan berjumpa dengan orang yang selama ini didamba-dambakan. Tapi orang yang memaknai kematian adalah perpisahan, musibah baginya. Karena kematian adalah awal untuk menuju orang yang selama ini dirindukan. Maka maharnya adalah kematian, mereka bayar untuk berjumpa dengan orang yang dirindukan. Dari karenanya Sayyidina Bilal ketika menjelang wafat, istrinya menangis di samping melihat Sayyidina Bilal merasakan sakit dan getirnya sakaratul maut. Sampai pada saat itu Sayyidina Bilal menoleh kepada istrinya sambil mengatakan, wa tarabah, wa tarabah. Alangkah nikmatnya kematian ini, alangkah indahnya kematian ini. Kenapa? Ghadan algal ahibbah, besok setelah kematian ini datang, saya akan berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai selama ini. Siapa wahai Bilal? Muhammadan wa hizbah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain. Itulah kematian yang penuh dengan keindahan. Karena kematian bagi para pencinta sejati bukanlah perpisahan, namun kematian adalah mahar untuk bertemu dengan orang yang mereka cintai. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.